panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Hai, assalamualaikum. Senang ya ini jumpa kembali sama anak-anak di Iya. Sekarang kita mau mulai ibadah kita nih. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Ayo kita bersatu dalam doa. Begini kita bersatu dalam ini semua kita berdoa dulu ya. Dari tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mau memulai kebaktian kami yaitu dengan menyanyikan lagu puji-pujian. Semoga lagu pujian ini dapat berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang melalui anakmu Yesus Tuhan dan menyelamatkan manusia. Amin. Iya. Sekarang ini ungkapan kegembiraan kita menjumpai anak-anak di GKP. Kakak yang terisinya, kita mau nyanyi dulu. Iya. Saya bilang nih, kami kita gembira ya kami. Iya. Anak semua ikut nyanyi ya. Semangat. Nyanyi. Saya gembira.
Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Salam sehat untuk kita semua. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, semuanya siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih kami tetap dapat mengikuti ibadah kami walaupun secara virtual. Ya Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Kiranya nyanyian kami menyenangkan hati Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Harilah tengah-tengah kami, harilah di hati kami, agar kami mampu mendengarkan dengan baik. Dan kiranya firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya apapun yang hamba sampaikan merupakan kebenaran firman Tuhan. Dalam perantaraan anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita bertemu lagi di minggu ini untuk firman Tuhan tanggal 24 Oktober 2021 diambil dari Perjanjian Lama. Semua pegang Alkitabnya ya. Semua harus pegang Alkitabnya. Diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ya, bisa dibuka di Perjanjian Lama, kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Kakak bacakan dari sini, adik-adik di rumah mengikuti ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidur. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Nah, itu tadi firman Tuhan. Nats kita hari ini dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Tema kita untuk hari ini, untuk anak balita dan anak kecil itu sama. Temanya itu Samuel. Untuk anak tanggung dan anak remaja, temanya adalah mendengar seperti Samuel. Nah, sekarang kakak ingin menunjukkan sebuah gambar. Ini ya. Ini Samuel. Ini namanya Samuel. Mungkin banyak yang sudah tahu tentang Samuel, banyak yang sudah tahu cerita tentang Samuel. Di sini kakak hanya mengulangi sedikit. Jadi, Samuel itu adalah anak dari Elkana dan Hana. Elkana dan Hana itu sudah lama tidak mempunyai anak. Sudah lama tidak memiliki keturunan. Pada suatu hari, kalau adik-adik mau nanti baca di 1 Samuel 1, Hana datang ke bait Allah. Hana datang ke bait Tuhan, memohon, berdoa, menyampaikan semua kesedihannya, menyampaikan semua keinginannya sambil mulutnya yang berkomat-kamit karena dia berbicara dalam hati sampai dia menangis. Di situ ada Imam Eli. Dia melihat Hana seperti wanita yang sedang mabuk. Jadi Eli mendatangi Hana, dia bilang, "Cukupkanlah mabukmu, jangan kau mabuk di bait Tuhan," gitu kata Eli. Tapi Hana malah menangis, dia bilang, aku tidak mabuk, bahkan anggur pun tidak sanggup memabukkanku, karena aku sedang sedih, aku sedang kalau anak zaman sekarang bilang sedang galau. Nah, Eli cuma bilang begini, "Pulanglah, Allah Israel akan mengabulkan segala keinginanmu."
Dan tepat setahun kemudian lahirlah seorang anak laki-laki dari Hana. Nah, dan setelah itu Hana menamakan ia Samuel. Karena katanya Samuel itu artinya yang diminta dari Tuhan. Dan setelah itu Hana berjanji bahwa Samuel ini akan melayani Tuhan di bait Allah. Sehingga setelah Samuel bisa pisah dari orang tuanya, pada masa anak-anak dia, Samuel diantarkan ke bait Allah bersama Imam Eli untuk dididik menjadi pelayan Tuhan. Itulah cerita singkatnya kenapa Samuel bisa tinggal bersama Eli. Nah, tadi di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 dijelaskan bagaimana cara Samuel terpanggil. Samuel yang sudah tidur di kamarnya, Eli juga sudah tidur di kamarnya. Samuel ada yang manggil, ada suara nih, Samuel, Samuel. Dia pikir itu Eli, dia datang langsung lari dia. Dia nggak nunggu-nunggu lagi. Iya Bapak katanya, bukankah engkau memanggil aku? Tapi Eli merasa tidak pernah memanggil Samuel. Jadi Eli nyuruh dia tidur lagi. Sampai 3 kali hal itu terjadi, Samuel tetap bangun tanpa ada mengeluh sedikit pun. Dia tetap lari ke kamar Eli. Iya Bapak, bukankah engkau memanggil aku? Begitu seterusnya sampai 3 kali. Akhirnya Eli tersadar. Ternyata yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Karena Tuhan mau pakai Samuel. Jadi Eli bilang pada ayat ke-9, berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Dan Samuel menurut. Pada saat yang keempat kalinya Tuhan memanggil Samuel, Samuel mengatakan persis seperti yang dibilang Eli kepadanya, yaitu berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, apa yang mau kita dapat dari kisah Samuel ini? Bahwa Samuel pada saat namanya dipanggil, dia langsung segera menjawab. Pada saat dia mendengar ada yang memanggil namanya, dia langsung menjawab. Bukan hanya menjawab, dia bahkan berlari menuju arah suara. Walaupun dia kira itu Eli, padahal itu adalah suara Tuhan. Nah, bagaimana dengan anak KKR sekarang? Kalau dipanggil gimana? Ini belum Tuhan loh, masih orang tua yang panggil. Oh si Anu, tunggu dulu Mak, lagi nengok TikTok aku. Oh si Anu, tunggu dulu Mak, masih banyak PR padahal main game. Nah, bisakah kita seperti Samuel? Dia 3 kali berturut-turut lari tanpa mengeluh, tanpa bilang, apa sih Bapak ini manggil-manggil aja? Gak lihat aku lagi seru. Gak pernah dia mengatakan itu, tapi dia langsung lari. Iya Bapak, bukankah engkau memanggil aku? Bahkan itu sampai 3 kali dia berlari dari tempat dia tidur ke kamarnya Eli. Dia gak pernah marah, dia gak pernah ngeluh, dia gak pernah membentak Eli. Bahkan setelah kata Eli, jawablah seperti ini nanti pada saat suara itu memanggilmu lagi, dia melakukan persis seperti yang dikatakan Eli. Nah, itu Samuel. Nah, bagaimana dengan anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu sekarang, apalagi sekarang musim daring, kita nggak bisa batasi pemakaian handphone, kita nggak bisa batasi pemakaian gadget apapun itu. Karena nanti kalau kita batasi dibilang aku kan lagi belajar, lagi Zoom. Jadi orang tua nggak bisa 100% mengawasi anaknya. Nah, pada saat kita dipanggil, apakah kita sudah seperti Samuel yang langsung lari dan menjawab pertanyaan itu? Atau apakah kita masih seperti anak zaman now? Tunggu ya, aku lagi bikin TikTok. Tunggu ya, aku lagi nonton. Apa salahnya sih kalau dipanggil? Oh Karen, iya Mak. Karen kerjakan dulu ini, iya Mak. Itu masih orang tua. Belum nanti kalau Tuhan yang manggil kita lewat firman-Nya, apa yang mau kita respon? Nah, di sini anak sekolah minggu diminta untuk bukan hanya sebagai pendengar seperti Samuel, tapi sebagai pelaku firman. Artinya, apapun yang kita dengarkan, nasihat apapun yang kita dengarkan, kalau saat itu baik, kita harus mendengarkan dengan baik. Dan kita harus pakaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak mungkin orang tua ngasih nasihat yang tidak baik. Gak mungkin guru di sekolah ngasih pelajaran yang tidak baik. Nah, kita harus bisa belajar menjadi pendengar. Kita punya 2 telinga nih dan 1 mulut. Artinya apa? Tuhan itu tahu kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara yang tidak penting. Kita mendengar, kita saring hal-hal yang baik, baru kita sampaikan hal-hal yang baik. Yang tidak baik kita tinggalkan. Yang hal-hal yang kita dengar yang tidak baik kita tinggalkan. Tapi kita harus menyampaikan hal-hal yang baik, terutama tentang firman Tuhan.
Adik-adik jangan hanya mau mendengar nih, tiap hari, tiap minggu kita dengarkan firman Tuhan. Bahkan mungkin ada yang di rumah hanya hari Minggu baca Alkitab, itu pun enggak, karena sekarang daring, udah dibaca bibi itu nanti, kami dengarkan aja. Tapi jangan hanya mau mendengar, oke kalian tidak baca, tapi kan pada saat kalian mendengar, kalian tahu isi cerita hari ini, ya kalian pakaikan dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Walaupun kita masih di rumah aja, ya kita harus sebagai pelaku firman Tuhan, sebagai anak Tuhan. Jangan hanya karena ke gereja kita baik, tapi di rumah kita ogah-ogahan, mau ibadah pun tunggu dipaksa, padahal tinggal hidupin. Tiap hari kita megang handphone, lihat yang aneh-aneh, padahal kita tinggal lihat YouTube aja, buka, kita bisa ibadah. Nah, seperti tema kita tadi, untuk anak tanggung dan remaja mendengar seperti Samuel. Sudahkah kita seperti Samuel? Atau kita hanya ingin didengar, gak mau mendengar? Gimana kita meresponi orang-orang yang memberi nasihat kepada kita? Misalnya kita lagi melakukan kesalahan, kita ditegur, apa respon kita? Banyak anak-anak sekolah minggu justru marah kalau ditegur sekarang ini. Nah, aku nanti main gamenya, kita belajar dulu. Tenanglah mama, udah siap PR-ku. Jadi sekarang pelajaran itu hanya sebatas PR, bukan untuk diulang lagi, bukan untuk dipelajari lagi. Nah, aku bantu dulu mama cuci piring. Alasannya apa? Tunggu, lama lagi belajar aku. Padahal belajarnya cuma 5 menit, lihat Instagramnya setengah jam. Itu bukan seperti Samuel. Itu bukan contoh anak Tuhan. Anak Tuhan yang baik, terutama anak KKR yang sudah mengenal firman Tuhan, mau mendengarkan nasihat yang baik, mau mendengarkan teguran-teguran yang membuat dia menjadi lebih baik, dan memakaikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelaku firman, membagikan lagi firman itu kepada orang lain, menunjukkan sikapnya sebagai orang Kristen, bukan hanya sebagai pendengar tapi sebagai pelaku firman. Jadi mulai hari ini kakak yakin dan percaya semuanya akan menjadi pelaku firman Tuhan. Semua anak KKR dari balita, kecil, tanggung dan remaja akan menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang rajin membaca Alkitab, anak yang rajin berdoa, yang selalu menurut apa kata orang tua, yang selalu sayang kepada saudara dan teman-temannya. Seperti Samuel yang mau mendengar dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami mendengar seperti Samuel. Mampukan kami sebagai anak KKR menjadi bukan hanya sebagai pendengar tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami untuk menerima setiap nasihat-nasihat yang baik, teguran-teguran kepada kami dengan positif ya Tuhan, dengan baik juga dalam meresponnya ya Tuhan. Mampukan kami juga mampu membagikan firman Tuhan ini kepada siapa saja, kepada orang di luar sana, sehingga terpancar Kristus di dalam tubuh kami, dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekarang nih kita mau persembahan Bi. Ya. Selagi kita membawa persembahan, kita nyanyikan lagu apa Bi? Mas Pera. Iya, Mas Pera. Musik.
Nah, tadi kita sudah bernyanyi, sudah mendengar firman Tuhan, kita sampai di penghujung kebaktian kita. Tapi sebelum kita akhiri kebaktian kita mau berdoa dan menutup ibadah kita ini dengan doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, tidak henti-hentinya kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hingga pada saat ini kami tetap dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami tetap dapat mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Engkau yang berkati, Engkau yang jagai kami selalu dimanapun kami berada. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga sakit, penyakit, virus-virus yang ada tidak mendekati kami dan tidak menyerang kami, anak-anak Tuhan. Berkati juga untuk persekolahan kami yang mungkin hingga saat ini masih dalam situasi pandemi. Kami masih bersekolah melalui handphone, melalui daring di rumah kami masing-masing. Tapi tidak melunturkan semangat kami untuk tetap belajar dan mengenal firman Tuhan. Berkati juga ya Tuhan orang tua kami yang harus bekerja di luar. Berkati kesehatan mereka, berkati tenaga mereka, imun mereka, agar mereka tidak terserang virus-virus dan penyakit-penyakit yang ada di luar. Berikan mereka juga kekuatan untuk menjalani pekerjaan mereka, agar mereka memperoleh rezeki yang datangnya daripada Tuhan saja. Berkati juga untuk guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan, Engkau yang berikan pekerjaan yang baik, kehidupan yang baik kepada mereka dan pribadi lepas pribadi, dan mereka mau lagi belajar untuk lebih mengenal Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami 1 minggu ini ya Tuhan. Apabila di antara kami ada yang sakit, Tuhan yang angkat sakit penyakitnya, Tuhan yang jamah, sehingga mereka memperoleh kesehatan lagi yang datangnya daripada Tuhan saja. Sehingga kami tetap dapat mengikuti ibadah kami dengan baik walaupun di rumah kami masing-masing. Sebentar ya Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami. Kiranya firman yang sudah kami dengar dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus yang sudah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom.